jarang loh ono teko kene ya terus iso mewakili Indonesia. Teko Bulukerto, Kota Batu iso mewakili Indonesia. Kalau bikin robot bisa nggak Mas? Bikin robot bisa Pak. Gali potensi diri kalian masing-masing dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Istimewa Podcast. Alhamdulillah kita pada sore hari ini saya kedatangan atau mengundang tamu yang sangat spesial, sangat istimewa, yaitu Mas Pandu. Tapi nanti lengkapnya kita akan tanya-tanya. Selamat sore Mas Pandu. Selamat sore Pak Lurah. Sampai pengenalan diri dulu Mas. Okay. Nama lengkap? Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Pandu Dewanggaryanata. Biasa dipanggil Nata kalau di kampung. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Pandu. Pandu ya? Ya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Rumah saya di Dusun Bulu Dendeng, Desa Bulukerto, Kota Batu. Dan saya sekarang baru saja mengikuti World Skill ASEAN 2025 di Manila, Filipina. Itu kita give dulu ya. Iya. Terus gini Mas, sampai pada masa kecil itu gimana? Sekolah SD di mana, TK di mana, SMP di mana, SMA di mana gitu ya? Monggo cerita. Jadi dulu saya TK-nya di TK Bina Putra 1 Dusun Keliran. Kemudian SD-nya di SDN Punten 1. SMP-nya SMPN 1 Batu dan SMK-nya saya ngambil di SMKN 1 Singosari. Jurusannya Teknik Otomasi Industri. Gitu. Teknik Otomasi Industri. Dan sudah diceritakan tadi, sudah diberikan gimmick nih sama Mas Pandu. Ini walaupun Mas Pandu secara mengejutkan kemarin, mengejutkan saya juga, mengejutkan Kota Batu juga, mengejutkan bagi saya kira seluruh masyarakat Indonesia yang kemarin Mas Pandu ini atau Mas Nata terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti World Skill ASEAN di Filipina, di Manila, itu tahun 2025 di bidang industrial control kalau tidak salah. Pastinya ini kan hal yang menarik dan ini harus menjadi motivasi, harus menjadi perhatian juga dari pemerintah Indonesia, juga pemerintah desa, juga menjadi pemerintah kota. Kira-kira ini apa sih Mas yang menjadi pengalaman kemarin diikut lomba di Manila? Karena kan Bulukerto ini kan desa yang sangat kecil dan saya kira lain kalau misalkan yang mewakili dari Jakarta. Kan kita ini Bulukerto dari daerah ya. Dari daerah yang Little Swiss dari Kota Batu. Ini apa saja pengalaman kemarin Mas selama mengikuti World Skill ASEAN ini? Tentu pengalamannya banyak sekali Pak dan menarik untuk diceritakan. Jadi awalnya itu saya lulus SMK tahun 2024 itu tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Mengikuti seleksi daerah dan seleksi nasional untuk acara World Skill ASEAN Manila ini. Kemudian alhamdulillahnya rezekinya saya itu lolos dan langsung melakukan training center di PT Denso Indonesia di Bekasi. PT Denso. Training centernya di situ. Kemudian training center dilakukan selama 9 bulan. Setelah 9 bulan itu, bulan Agustus kemarin, Agustus akhir, saya dan rekan-rekan saya yang lain, kompetitor yang lain, itu berangkat ke Manila di Filipina. Berapa orang yang berangkat ke Manila? Untuk delegasi Indonesia sekitar 38 orang untuk kompetitornya, Pak. Satu tim? Itu ada yang lombanya tim, ada yang lombanya individu. Jadi kami mengikuti 19 bidang lomba keahlian waktu itu. Berarti ekspertasi di bidang industrial control. Ini semua yang 38 itu di bidang industrial control atau banyak bidang Mas? Banyak bidang Pak, jadi terbagi ke 19 bidang tadi. Indonesia mengikuti 19 bidang. Dan kebetulan industrial control itu ada 2 kompetitor.
Satunya saya, satunya teman saya lagi di Jakarta. Dan yang alhamdulillah itu berarti ini individu ya Mas ya? Individu. Berarti individu. Oke Mas, kita akan masuk ya pemirsa ya. Kira-kira opo sih sajane industrial control itu? Saya sendiri juga kurang tahu ya. Cuman pada podcast kali ini coba apa sih Mas industrial control dan apa impactnya bagi dunia industri itu sendiri atau output apa yang dihasilkan dari lomba-lomba semacam ini? Oke, monggo Mas. Jadi industrial control itu adalah sebuah bidang lomba di ranah vokasi atau ranah SMK. Itu kerjanya tujuannya adalah untuk membuat sebuah panel kontrol mesin yang bisa berjalan secara otomatis. Jadi tugas kami itu mulai dari bahan nol, bahan dasar itu kami potong, kami ukur, kami install di tembok seperti panel kontrol, kemudian kotak komponen, pipa konduit. Nah, itu kami pasang di wall atau di tembok. Kemudian setelah itu kami memasang pengkabelan atau wiring. Wiring. Jadi semua komponen itu sudah ada diagram wiringnya dari panitia. Dan tugas kami adalah untuk menyambung semua komponen tersebut sehingga nanti bisa dinyalakan dan diprogram. Setelah dinyalakan, kami akan memprogram mesin tersebut sesuai dengan soal yang telah dibuat panitia. Jadi, misal panitia menentukan tema untuk kompetisi saya kemarin itu adalah mesin soda. Mesin soda. Mesin soda, oke. Mesin Coca-Cola lah. Oke. Jadi, wah ini sponsor ini. Sorry. Jadi mesin soda. Nanti kita bagiannya adalah membuat panel kontrol, khusus fokus di panel kontrolnya. Jadi soalnya nanti panel kontrolnya ini gimana perilakunya itu sudah dideskripsikan oleh panitia. Kita harus memprogram alat tersebut mengikuti direksi atau petunjuk dari panitia tersebut. Berarti ada juknisnya lah ya dari panitia. Kemudian berarti ini semacam simulasi atau sudah ada rangkaian bahasa rangkaian? Karena tugas kami adalah fokus di panel kontrol, kami membuat panel kontrolnya ini beneran Pak, sesuai apa yang dipasang di industri, sesuai apa yang dipasang di mesin industri. Yang dibutuhkan lah ya. Yang dibutuhkan. Tapi untuk output dan input seperti motor atau dinamo dan juga sensor untuk mendeteksi barang, itu kami melakukan simulasi menggunakan saklar dan juga lampu. Karena itu bukan ranah kami, itu ranah bidang lomba yang lain. Engineer itu. Engineer lapangannya. Oke. Nah, untuk implementasinya di dunia industri sendiri, kami bekerja sama dengan ekspertis yang lain, seperti ada orang mekanikal, orang pemesinan, itu bagian membuat mesinnya, wujud mesinnya, dan kita bagian panel kontrolnya. Kemudian kita juga nanti bisa berkolaborasi dengan orang listrik untuk menyediakan sumber listriknya dari sumber ke tempat kami, gitu. Sehingga mewujudkan hasil akhirnya berupa satu mesin utuh yang bisa beroperasi secara otomatis. Oke. Terus kemarin itu Mas, pada saat Mas Pandu ini memenangkan kompetisi ini, ya walaupun juara 2 ya, cuman kan membawa nama Indonesia gitu ya. Di tengah dinamika politik hari ini yang begitu sangat luar biasa, konfigurasinya dan lain sebagainya. Terus kalau yang ini berarti tingkat ASEAN, semua negara berarti ya? Semua negara ASEAN? Atau tingkat Asia? ASEAN ya? ASEAN Pak. Jadi kemarin pengikutnya yang ikut di kompetisi kemarin itu semua anggota ASEAN kecuali Vietnam. Vietnam itu mengundurkan diri beberapa minggu sebelum perlombaan karena alasan tertentu lah. Alasan tertentu. Oke. Terus kalau dari Jawa Timur itu sendiri berapa orang Mas? Kalau dari Jawa Timur kita kayaknya mayoritas Pak, dari 38 peserta itu mayoritas pesertanya dari Jawa Timur. Nah, untuk yang bidang saya itu saya dari Jawa Timur dan satunya lagi dari Jakarta. Sisanya itu dari kabupaten-kabupaten yang lain.
Mas, kemudian kalau tutor atau ini ada tutornya sampean? Ada Pak, ada tutornya. Oh, ada tutornya ya. Ya. Jadi kami saya dulu waktu SMK itu kan mulainya dari SMK Pak lombanya. Oh, mulainya dari SMK. Iya. Enggak kayak cilik kan? Dulinan jeneng industrial control kan enggak ada kayak cilik ya? Enggak, Enggak jadi dari kecil loh. enggak. Terus apa yang melatar belakangi sampean kok iso seneng jenenge dunia ini? Ini kan pasti kan menjadi ekspektasi sampean kan nantinya. Iya. Nah, ini apa yang sopo role model sampean sopo kira-kira? Nah, Sosok yang melatar belakangi sampean untuk wah, iki aku seneng iki. Atau hobi lah, hobi sampean hobi apa toh? Olahraga? hobi ngoprek elektronik Pak. Oh, sudah menjadi hobi berarti. Iya, jadi awalnya dulu itu saya dapat apa ya istilahnya? Dapat gambaran umum dunia teknologi itu dari ayah saya. Oh, dari Beliau suka elektronika juga. Jadi saya mulai SMP itu udah mulai membaca literasi buku di perpustakaan, di web-web, lihat tutorial di YouTube tentang dunia teknologi rekayasa. Kemudian saya daftar SMK di SMKN 1 Singosari, itu ambil jurusannya Teknik Otomasi Industri. Jadi dari situlah minat dan kesukaan hobi saya itu merujuk ke industrial control. Mulai terbuka ya, cakrawala berpikirnya ya, perspektifnya mulai melebar. Gak koyo arek-arek iki ya, arek-arek iki wis. Dan ini semoga nanti juga menjadi motivasi ya. Juga menjadi motivasi sampean. Terus setelah ini Mas, sustainability-nya setelah lomba ini apa? Apa ta sampean iki oleh beasiswa umpamane iki, oleh beasiswa nang luar negeri ta? Terus apa ta ambek negara hari ini sama pemerintah Indonesia iki istilahnya kemampuan apa Mas Pandu ini diapresiasi seperti apa sama pemerintah Indonesia? Untuk jangka pendeknya Pak, saya habis ini insya Allah bakal mengikuti kompetisi yang serupa tapi di tingkat Asia. Nah, setelah Asia nanti ada tingkat internasional. Di situ saya harus berjuang untuk mendapatkan gold medali emas. Nah, dengan begitu harapannya nanti bakal dapat support dari pemerintah berupa beasiswa kuliah. Untuk yang sebelum-sebelumnya seperti itu soalnya. Mas, kalau harapan kuliah ini sampean punya rencana di mana? Untuk kuliahnya nanti yang jelas kan untuk memperkuat ini toh, supaya trajektori dari impian jenenge dream Mas Pandu ini tetap di dalam trajektori yang benar. Ini ingin kuliah di mana? Kalau sesuai survei saya selama ini, saya minatnya di ITS, kalau nggak gitu di UGM Pak. Oh, berarti tetap di Indo ya? Tetap di Indo. Tetap di Indo. Oke. Kayaknya tetap di Indo. Ambil jurusannya tetap otomasi industri? Enggak. Kalau nggak teknik industri, bisa ambil teknik elektronika. Soalnya dua-duanya masih nyambung dengan kompetensi saya yang sekarang. Oke. Kalau bikin robot bisa nggak Mas? Bikin robot bisa Pak. Oh bisa ya? Bisa, tapi robot sederhana. Nah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya. Tapi robot sederhana ya? Robot sederhana. Oke. Nanti kita akan banyak mengulik itu juga ya. Berarti rencana Mas Pandu setelah ini akan mengikuti lomba yang tingkat di atasnya, yang Asia. Terus setelah itu ada target ya Mas? Ada Pak. Target saya medali emas. Amin. Diamin ta rek? Amin. Gitu. Ini kan sampean mari menang gitu. Benefitnya tentu kan ono benefit nang sampean, juga benefit kepada bidang industrial control itu sendiri. Terus sampean selama kepulangan dari Manila kemarin kemana aja sampean? Habis dari Manila kemarin saya pulang ke Bulukerto Pak, ke rumah. Oh, langsung ke rumah ya? Langsung ke rumah. Jadi di situ saya berjumpa dengan keluarga, jalan-jalan. Ya syukuranlah sama keluarga. Aku kok ora diundang syukuran ngene. Infonya kurang jauh berarti. Oke, siap. Ya guyon Mas. Jadi setelah itu syukuran. Berarti setelah ini ada pelatihan khusus apa training center maneh
Ada lagi? Iya, habis ini bakal melanjutkan training center lagi di tempat yang sama di PT Denso. Oke. Seperti training sebelum event World Skill ASEAN ini. Kayaknya bakal lebih ketat sih Pak trainingnya. Lebih ketat ya. Lebih intens, lebih ketat, lebih sering lagi. Oke. Ini yang saya kira menarik ya Mas ya. Karena kan dengan jargon Bulukerto Istimewa, terus kita bikin istimewa podcast. Nah, akhirnya ketemu dengan istimewa yang lain. Sepakat ya, Rey? Jadi termasuk Mas Pandu saya kira juga salah satu warga desa Bulukerto yang jarang loh ono teko kene ya terus iso mewakili Indonesia, teko Bulukerto Kota Batu iso mewakili Indonesia. Kemarin kan juara 2 Mas. Apakah dengan target Mas Pandu yang sekarang dengan berlatih, saya kira kan berlatih lebih ketat, terus juga yang dikulik lebih banyak, apakah tetap memakai project yang kemarin atau project lain Mas? Kemungkinan besar sih kami bakal melakukan modifikasi project, tapi basisnya adalah project yang kemarin. Oke. Kadado kok ngono ya? Nggak jauh-jauh dari situ. Oke. Dan kalau di bidang kami itu kan H-3 bulan kalau nggak salah, itu sudah ada daftar bahan yang akan digunakan. Meskipun soalnya kisi-kisinya belum datang, belum ada, itu sudah ada daftar bahan dan daftar alat yang akan digunakan. Jadi panduan kami, meskipun basisnya soal yang kemarin, tapi bahan dan alat menyesuaikan sesuai list yang akan digunakan di tempat berikutnya. Persiapan sudah, ya toh, jelas. Modifikasi dan kemarin dengan juara 2, berarti kan saya sudah tahu lah sisi mana, ya toh, atau side mana yang perlu diperbaiki, perlu dimodifikasi gitu kan. Ya kalau saya secara pribadi sebagai kepala desa Bulukerto juga berharap sama ini ya juara 1 Mas, ya toh. Dan kami juga mendoakan konco-konco sampean sing ndek kene ya untuk supaya Mas Pandu iki tetap iso kuat dan sesuai dengan target Mas Pandu sebagai juara 1 Asia. Ataukah ini ada yang tingkat internasional loh Mas, tingkat dunia non ada? Ada nanti di bidang industrial control. Iya, insya Allah itu tahun 2026, akhir tahun 2026 lah Pak. Itu bakal ada event yang tingkatnya internasional. Internasional. Bulan kira-kira Oktober lah. Bulan Oktober ya. Oktober. Sekarang sudah September. 2026. Oh, 2026. Yeah. Oke. Berarti masih ada kurang lebih 13 bulan ya untuk menuju ke sana. Berarti ini yang jangka pendeknya adalah di tingkat Asia. Bulan berapa Mas? Bulan November Pak besok. Bulan November. Ya kita doakan ya pemirsa, baik yang pemirsa podcast ataupun masyarakat Bulukerto dan masyarakat Indonesia, kita doakan Mas Pandu sesuai target dan bisa membawa pulang medali emas di tingkat Asia. Proses lombanya itu gimana kemarin? Berapa hari di sana, ngapain aja gitu? Nah, untuk proses lombanya secara keseluruhan itu memakan waktu 7 hari Pak. Oke. Tapi waktu kita ngerjainnya cuma 3 hari, dikasih waktu 3 hari. Jadi hari pertama itu kita nyebutnya fase mekanikal. Soalnya yang dikerjakan itu berhubungan dengan alat tangan, barang-barang mekanik, bor. Itu di hari pertama itu saya kemarin ngolah panel kontrolnya. Panel kontrol kan baru tuh kotak besi gitu. Itu ada soalnya juga, ada ukurannya. Nanti lampu ini harus ditempatkan berapa milimeter dari atas, berapa milimeter dari samping. Itu udah ada soalnya tuh. Oke. Nah, itu ada beberapa komponen yang harus dibor. Terus kemudian ada juga namanya HMI. HMI itu Human Machine Interface. Itu tujuannya buat menyambungkan otak mesin sama manusia. Bentuknya kayak tablet gitu. Kita juga harus masang itu di hari pertama. Setelah itu di situ disediakan wall atau booth, tembok dari papan multiplex. Ya. Itu atau itu semacam prototype bukan ya? Ya, itu semacam untuk
panel kontrolnya itu asli, kita bisa pasang langsung di industri. Untuk outputnya itu prototype. Jadi berarti sudah pabrikan ya, nggak custom ya, nggak custom dari Mas Pandu kan? Enggak, saya cuma bagian ngerakit doang. Jadi di tembok itu nanti juga di soal sudah ada gambarnya Pak. Misal komponen apa ya, selektor ini kayak saklar. Saklar ini dari tembok kanan berapa mili, dari tembok atas berapa mili, itu kita harus masang ke tembok sesuai ukuran tersebut. Nah itu salah satu aspek yang dinilai juga nanti. Aspek yang dinilai. Ya itu hari pertama tuh, mekanik. Kita berhubungan sama mesin, kita berhubungan sama alat-alat besar, berisik, bor, alat potong. Alat potong, Hari pertama. Setelah hari pertama selesai nanti bakal kesusun di tembok, kayak komponen hardware-nya tuh udah kesusun di tembok semua. Hari pertama selesai. Kemudian hari kedua tuh kita nyebutnya fase elektrikal. Elektrikal ini kegiatannya cuma nyambung kabel doang. Jadi komponen sudah jadi, sudah ada di tembok, kita tinggal nyambungin sama kabel. Nah, di dalam panel itu ada namanya PLC, itu kayak semacam otaknya, kayak prosesornya komputer. Prosesornya komputer, Ya. Nah, PLC itu harus terhubung ke sensor dan terhubung ke aktuator. Jadi nanti PLC ini bakal diprogram di hari ketiga untuk berperilaku sesuai apa yang diharapkan dari soal tersebut. Jadi setelah berarti ada soalnya, terus sampai mengerjakan itu. Berarti fase pertama tadi mekanikal, fase kedua elektrikal. Ngerti ora iki arek iki? Paham. Sudah kelihatan dari ininya. Elektrikal masang-masang kabel lah, gampangnya gitu. Terus yang hari kedua nih udah selesai, harusnya udah selesai semua, kabel dipasang. Nah, terus hari ketiga masuk tegangan, kayak nyolokin stop kontak itu baru boleh. Setelah itu kita program, Pak. Programnya tuh gimana? Hari ketiga itu program ya? Hari ketiga program. Hari ketiga programnya ini soalnya bentuknya flowchart, kayak diagram alur. Jadi dari atas nih mesin awal dinyalakan itu apa yang terjadi, kemudian jika sensor A misal mendeteksi barang, apa yang terjadi, kemudian lanjut jika sensor B mendeteksi barang, apa yang akan terjadi, itu sudah ada di soal. Dan tugas kita tuh memprogram PLC-nya biar berperilaku sesuai apa yang ada di flowchart tadi, apa yang ada di diagram alur tadi. Diagram alur ya. Nanti outputnya itu bakal ada 2 mode. Mesin ini bisa dioperasikan di mode manual sama mode otomatis. Manual itu biasanya buat engineer untuk setting parameter, untuk ngetes output, ngetes komponen. Nah, otomatis ini biasanya digunakan untuk proses produksi barang di line produksi. Jadi siap menghasilkan barang lah. Tugas kita tuh di industrial control cuma sebatas itu, Pak. Jadi instalasi panel kontrol, masang kabel sama program. Untuk bagian mesinnya sendiri itu sudah ada tugasnya dari teman-teman permesinan, ada dari teman-teman elektrikal tadi untuk supply power dan sebagainya. Dan Mas Pandu ini kan sendiri toh? Iya toh. Sendiri. Jadi kan harus juga bisa memahami mekanikal, elektrikal, juga programming, gitu kan. Juga engineering bagian merakit dan menghubungkan itu toh? Iya. Itu sendiri Mas ya? Sendiri Pak. Jadi dasarnya industrial control itu kita harus. Iku ruwet ngono ya Rek ya. Aku memahami kok kompleksitasnya itu cukup tinggi loh ya. Kompleksitinya itu loh. Ya terus lanjut. Jadi di industrial control itu bekalnya kita sudah dapat di sekolah waktu SMK tuh udah ada pelajaran dasar tentang pemesinan, mekanikal, elektrikal, programming yang mencakup apa yang akan kita buat lah. Baru waktu lomba itu kita drill, kita latihan apa saja yang bakal kita lakuin di lapangan nanti. Jadi yang penting kita asal tahu aja nanti ini efeknya kalau kebalik gimana, misal apakah meledak, apakah gimana. Nah itu kita harus tahu. Tapi praktikalnya yang kita latih lebih fokus ke apa yang bakal kita lakukan di hari kompetisi. Oke. Wis paham urung industrial control? Perlu belajar coding nggak sih?
Nah, iya itu rada canggih pertanyaan nih. Nah, untuk codingnya sendiri yang diprogramkan tadi namanya PLC, Programmable Logic Control. Jadi alat kontrol yang bisa diprogram. Intinya gitu. Intinya otak yang bisa diprogram oleh manusia. Kita belajarnya bahasanya itu kalau umum kan biasanya ada Python, ada C itu buat komputer. Nah, kalau di PLC kita bahasanya ladder. Ladder itu bahasa Indonesia tangga, Pak. Tangga. Kenapa kok dinamakan tangga? Karena bentuknya kayak tangga. Jadi ada baris panjang, di situ ada kontak kita nyebutnya. Ada kontak, itu tiap kontak melambangkan sensor yang kita pasang. Jadi kalau sensornya kita on, kita hidupkan, kontak di program nanti bakal hidup, bakal nyambung. Logikanya seperti logika listrik. Itu namanya bahasa ladder yang harus kita pelajari untuk memprogram PLC tersebut. Seperti itu. Yang jadi menarik bagi saya itu kan sebenarnya ya saya Indonesia itu loh. Saya sing mewakili itu kok Bulukerto ini berarti kan punya satu ya keahlian lebih, ya toh, kecerdasan lebih. Terus inovasinya ini berarti kan juga diterima. Dan punya bobot kualitas, ya toh. Nah. Tapi aku dewi sih urung nyambung ya. Ya, aku urung nyambung ya. Tapi kocok-kocok sudah nyambung belum? Sedikit ya. Lah iya. Dengan apa kompleksitas yang begitu sangat rumitnya ya. Berarti kan kamu sistemnya itu untuk soal-soalnya kan lebih banyak ke what if kan ya. Iya. Nah, misalnya apabila misalkan aku bikin mesin ini nanti jalurnya ke sini, ketika ada suatu trouble-nya nanti aku harus bisa buat otaknya ini ada kayak sensor keduanya gitu kan. Iya, betul. Kita harus bisa menentukan kalau misalkan kondisinya seperti ini, langkah yang akan diambil otaknya itu gimana? Apakah ke kanan, apakah ke kiri, apakah menghidupkan motor, apakah menghidupkan lampu, ataukah yang lain. Jadi penuh dengan decision making. Jadi ada kondisi, nanti kondisinya seperti ini, apa yang akan diambil oleh otak tersebut. Kita yang program. Oke. Berarti hampir prosesnya mirip dengan robotik mekanika kan? Yang kayak misalnya kita bikin mobil terus udah ada jalurnya, yang mereka harus belok kanan belok kiri kan harus ngikuti jalur yang udah kita buat kan? Iya. Gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi tujuan kita tuh bikin sebuah line produksi dari awal sampai akhir. Kalau di industri itu namanya line produksi, satu baris. Itu bisa berjalan secara otomatis. Bagaimana kita mengintegrasikan, bagaimana cara kita menyambungkan semua komponen yang digunakan untuk bisa saling berkomunikasi, untuk bisa saling tersambung ke satu otak tersebut. Nah, untuk ranah bagian robotik, kayak lengan robotik, itu ada expertise-nya sendiri. Kalau kemarin bidangnya itu ada namanya kolaboratif robot. Dia tugasnya cuma ini Pak, cuma program lengan robot doang. Jadi khusus. Nanti harapannya di dunia industri, kami para expertise ini bisa berkolaborasi untuk membangun sebuah sistem industri yang mandiri dan produktif seperti itu. Oke. Wis rada paham ya. Rada paham apa jane ngantuk ya, wangel soalnya ya. Aku dhewe ya ngono ya. Aku dhewe angel. Berikan contoh koalisi belajar Mas dari control panel tersebut. Contoh barangnya apa? Kalau kami sebagai expertise di industrial control itu harus bisa memahami alur proses pembuatan sebuah produk supaya nanti bisa menentukan proses apa yang harus diambil. Contohnya nih Pak, ada mesin pengisian botol. Botol misalkan di sebuah penampungan botol tuh ukurannya macam-macam. Jadi semuanya dijadikan satu, nanti bakal ada namanya conveyor itu yang membawa botol satu persatu. Nah, langkah pertamanya nih, botol harus disortir. Ada antara yang besar sama yang kecil. Itu sesuai ukuran lah ya. Sesuai ukuran. Yang mendeteksi itu namanya sensor. Dia mendeteksi ukuran botolnya, apakah besar, apakah kecil. Kemudian langkah selanjutnya dipisahkan, yang besar ke kanan, yang kecil ke kiri. Itu decision making pertama. Setelah itu baru nih mesin dibagi dua. Kalau yang kanan kan yang besar tadi. Yang besar tuh ngisinya harus berapa mililiter. Nah, jadi kalau misalkan ini botol ya, ini ada sensor.
botolnya gerak seret, berhenti di sini harus pas sama tempat keluarnya air. Kalau udah airnya harus keluar seret. Nah, volumenya berapa? Itu ada sensornya lagi. Kita yang memprogram itu. Decision making kedua. Iya, decision making kedua. Kalau botolnya besar, misal 1 liter, kalau botolnya kecil 500 mili, seperti itu. Kemudian kalau udah botolnya lanjut jalan nih, seret ke pos berikutnya. Pos berikutnya ada sensor redaksi berhenti, dia bagian nutup. Ada aktuator, kita nyebutnya aktuator. Aktuator ini yang bergerak. Kalau sensor dia yang menerima, kalau aktuator dia yang bergerak. Berdasarkan sensor ini dia yang bergerak, aktuator itu. Iya, dikontrol oleh otak tadi di panel kontrol. Kemudian langkah berikutnya penutup botol. Nah, ada nih aktuator tuh geraknya naik sama turun. Kalau dia turun, udah nyentuh kepala botolnya, harusnya kan dia tahu tuh udah sampai. Itu decision making berikutnya. Berikutnya lah pokoknya berikutnya. Ya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada pembatasnya, dia bakal bablas, botolnya rusak. Kalau kurang, dia bakal nggak bisa nutup botolnya tadi. Jadi harus pas. Setelah itu lanjut seret ke proses packing. Proses packing tuh ada apa aja? Kita biasanya pakai counter. Counter itu tujuannya buat menghitung botol. Misalkan satu kardus isinya 10 botol. Kalau udah lewat 10, harusnya ditutup. Nah, itu decision making berikutnya. Kalau belum 10 ditutup, rugi dong pelanggannya. Kalau lebih dari 10, nggak cukup dong kardusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita tujuannya tuh bikin panel yang dapat mengontrol proses produksi dari awal sampai akhir secara otomatis. Nah, sebenarnya kan kayak ini kan sudah ada toh, Mas. Iya toh. Nah, sebenarnya kan apalagi di negara-negara maju yang hampir setiap ini kan sudah automatically, ya toh. Ini kok masih diperlukan inovasi-inovasi ini, kira-kira yang membedakan kontrol yang ada di industri yang sekarang dengan yang sampean Mas Pandu tawarkan ini apa? Jadi, dari idenya Mas Pandu ini untuk di bidang ini. Untuk ini ya Pak, mungkin kelebihannya yang saya tawarkan daripada yang sudah ada itu lebih ke efisiensi Pak. Efisiensi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan operator manusia untuk melakukan semua proses tersebut, misalkan ada 4 proses nih, kita bakal butuh 4 karyawan, 4 teknisi. Nah, 4 orang ini artinya 4 kali gaji kan Pak? 4 kali gaji, Kalau misalkan kita bikin satu mesin yang bisa melakukan semua proses itu kita cuma butuh 1 operator yang memulai sama mengawasi mesin bekerja. Mungkin di awal itu bakal butuh dana besar, tapi untuk sustainability-nya, untuk jangka panjangnya itu bisa memangkas dana lebih hemat daripada kita menggunakan operator banyak. Lebih lagi kalau mesin itu kalau programnya benar ya Pak, harusnya lebih minim trouble daripada operator manusia. Manusia kan bisa ngantuk, human error. Ya, human error. Meminimalisir human error itu ya. Iya, betul. Terus guru sih di kepentingan ya, kepentingan politik akhirnya jarno ae. Intinya mesin itu lebih dapat diandalkan daripada manusia untuk melakukan proses yang berulang kali secara terus-menerus. Emang tujuannya mesin diciptakan untuk itu kan Pak? Siap. Tips and trick lah ya, tips and tricks untuk sampean. Tips and trick dari saya harusnya bukan tips and trick sih, harusnya dibiasakan. Itu terus belajar, terus update informasi, karena bidang saya di teknologi ya Pak. Jadi harus selalu update perkembangan teknologi itu seperti apa. Jadi kita nggak bakal ketinggalan informasi terupdate. Betul. Jadi dengan informasi yang kita dapat itu, kita bisa membuat pekerjaan kita lebih cepat, lebih efisien, dan bisa lebih produktif lagi. Tips and triknya seperti itu. Tips and triknya itu. Ya pokoknya yang penting belajar lebih giat dan jangan sampai ketinggalan informasi. Terus kata kuncinya juga
sampean mau ya toh lebih dekat dengan buku. Iya, sama satu lagi Pak. Apa lagi? Kuncinya disiplin dan konsisten. Disiplin dan konsisten. Jadi kalau misalkan latihan tuh yang dipakai ya part itu aja, yang dilakukan ya itu aja. Jadi sebagai manusia kan pasti wajar lah Pak kalau bosan, kalau jenuh gitu. Tapi kita harus konsisten, harus melakukan itu terus menerus supaya apa? Supaya progres kita itu nggak sampai down, nggak sampai turun kembali ke awal gitu. Iya. Itu sih. Harapan sampean Mas, ini kan lah saiki kan arek-arek ya toh, bahkan arek-arek sampean usia piro mau? Saya 20 tahun. 20 tahun ya toh. Usia 20 tahun sudah bisa mewakili Indonesia ya toh. Nah, kan ini juga saya kira kebanggaan yang sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasi kepada pencapaian sampean ya toh. Milestone yang sampean tempuh. Kira-kira apa yang bisa saya sampaikan kepada generasi muda supaya termotivasi ya toh, kepada iki Mas Pandu iki iso iki digawe motivasiku untuk mencapai level-level yang seperti Mas Pandu capai. Kira-kira begitu. Apa Mas? Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan untuk memotivasi teman-teman sekalian tuh gali potensi diri kalian masing-masing dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah itu. Ya, jadi saya dulu tuh mulai mengenali potensi saya sejak SMP. Jadi saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari kota saya sendiri ke kota sebelah untuk menempuh pendidikan yang saya sukai. Oke. Dan berlanjut sampai sekarang saya keluar lagi dari zona nyaman. Setelah dari kota sebelah saya ke provinsi yang lain untuk mengejar impian dan membangun potensi yang saya miliki seperti itu. Terbayang nggak Mas dengan yang sampai capai sekarang itu dengan dengan pada saat waktu itu ya, pada mungkin 3 tahun atau 5 tahun sebelum masuk SMK, terbayang nggak sampean KT mencapai level-level yang semacam ini? Waduh, dulu tuh bayanginnya sulit Pak. Sulit ya? Soalnya saya dulu tuh waktu pertama kali ikut kompetisi kan LKS tuh lomba kompetensi siswa tingkat kabupaten. Aduh, itu sulitnya itu luar biasa. Soalnya kan masih pemula, masih belum tahu gimana lombanya, sistematikanya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bisa melampaui semua itu, bisa lolos ke tahap berikutnya. Saya mulai bisa membayangkan target-target saya selanjutnya. Dan posisi saya sekarang ini sudah saya bayangkan di tingkat sebelumnya waktu lomba tingkat nasional dan alhamdulillah dapat juara 1. Jadi awalnya nggak terbayangkan, tapi lambat laun mulai terbentuk bagaimana kedepannya yang saya inginkan. Seperti itu. Jadi ini saya kira pesan yang sangat luar biasa kepada generasi muda ya. Tentunya ini juga harus menjadi motivasi bagi generasi muda yang lain bahwa temukan potensi dirimu, gali sedalam-dalamnya, seluas-luasnya. Terus jangan lupa kata kuncinya kan harus berani, harus berani. Kudu wani rek. Kalau tidak berani untuk menggali, terus juga berani keluar dari zona nyaman, saya kira Mas Pandu tidak akan pernah mencapai hal-hal yang semacam ini. Oke lah, kita sekarang Mas Pandu baru tahap awal ya mencapai. Tapi sebelumnya pernah nggak Mas? Tingkat provinsi, tingkat nasional lu pernah nggak? Tingkat nasional kemarin terakhir Pak. Sebelum kompetisi ini terakhirnya tingkat nasional. Oh, sehingga itu sing sampean lolos ya, lolos ke dikirim ke tingkat ASEAN. Wis juara loro tingkat ASEAN. Semoga nanti di tingkat Asia bisa menyabet emas gitu ya. Dan terima kasih Mas Pandu. Semoga sampean ini beserta tutor bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru lagi dan targetnya bisa memenangkan, juga bisa
berkuliah guna mendukung keahlian sampean, ekspertasi sampean, impian sampean di bidang perbaikan industrial atau inovasi di bidang industrial kontrol. Dan salam juga kepada keluarga sampean ya Mas, Bapak, Ibu, adik, visioner, muda, bertalenta. Bertalenta. Cukup ya, kita berikan aplaus yang pada Mas Pandu. Bulukerto istimewa. Oke. Semoga Mas Pandu sama Allah juga dipermudah untuk membawa pulang sing jenenge medali emas. Amin. Amin. Penutup Mas, kira-kira 3 kata untuk menggambarkan pribadi Mas Pandu, monggo Mas. Ini sih Pak, visioner, muda, bertalenta. Muda, bertalenta, aplaus dulu dong. Visioner, muda, bertalenta. Aku malah melo iki pisan. Semangatnya terbantu lagi Pak. Semangatnya terbantu lagi. Jiwa-jiwa mudanya. Dan Mas Pandu ini bawa saya cuman 2 tahun.